Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Ardi. Kakak lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan kimia. Nah, kakak pengalaman mengajar kakak di bimbingan belajar Tridaya sebagai guru kimia untuk mengajar UTBK ya. Oke, untuk perkenalannya mungkin begitu aja. Nah, untuk materinya yaitu tentang struktur atom ya. Nah, untuk pertama kita akan menjelaskan tentang sejarah struktur atom. Sejarah struktur atom. Nah, penemu pertama atom itu adalah Dalton, ya. Dalton bilang kalau misalnya atom itu seperti bola pejal. Nah, seperti bola pejal ya. Seperti bola pejal. Terus siapa lagi? Thomson bilang kalau atom itu seperti roti kismis. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada elektron-elektron yang bertebaran di dalamnya gitu. Terus apa lagi? Ada lagi Rutherford bilang kalau atom itu seperti lambang Indosat. Seperti apa lambang Indosat? Seperti ini. Nah, di sini ada elektron yang bertebaran mengelilingi inti atom. Gitu. Lalu setelah Rutherford ada lagi menurut Niels Bohr. Niels Bohr bilang kalau atom itu seperti tata surya, ya. Tata surya, kalian tahu kan tata surya? Ibaratnya di tengahnya itu matahari. Terus ada planet-planet yang mengelilinginya. Nah, di sini ada elektron ya yang mengelilingi inti atomnya. Lalu ada lagi terakhir menurut mekanika kuantum. Hampir sama seperti Niels Bohr, hanya saja elektron mengelilingi inti atom tidak secara beraturan ya. Elektron mengelilingi inti atom tidak beraturan. Nah, inilah sejarah dari struktur atom. Nah, lalu kita akan bicara tentang partikel inti. Nah, apa saja sih partikel inti yang ada di dalam atom ya? Partikel inti yang ada di dalam atom itu ada elektron, terus ada proton, ada juga neutron. Mereka ini memiliki muatan. Elektron ini memiliki muatan negatif, sedangkan proton muatannya positif, dan neutron muatannya adalah netral. Lalu Kak, letak elektron, proton, dan neutron ini ada di mana di dalam atom itu? Nah, kita bicara letaknya ya. Misalnya ini adalah sebuah atom. Di dalam atom ini terdapat di inti atom ya. Inti atom itu terdapat elektron. Di inti atom itu ada neutron dan proton. Lalu di kulitnya, ini bagian kulit ya. Di kulitnya itu terdapat elektron ya. Jadi letak dari elektron dan proton dan neutron ini, neutron dan proton ada di inti atom, sedangkan di kulitnya itu ada elektron gitu. Lalu kita akan bicara tentang konfigurasi elektron ya. Ada lagi konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini dibagi jadi dua. Ada yang berdasarkan Niels Bohr, ada juga berdasarkan mekanika kuantum. Jadi ada dua jenis konfigurasi elektron. Nah, perbedaannya apa nih antara Niels Bohr sama mekanika kuantum? Kalau yang Niels Bohr itu kita nanti ada konfigurasi 2, 8, 18, 32. Nah, ini dari mana nih? Dari kulit. Nanti ada kulit K, L, N, dan terakhir N. Maksimal dari kulit K itu adalah 2 elektron. Dan L8, M18, sedangkan N 32. Lalu ada juga berdasarkan mekanika kuantum ya. Kalau untuk mekanika kuantum, nah kita
ada rumusnya. Rumusnya misalnya 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Lalu lanjut ke P. 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6. Terus lanjut ke D. 3d10, 4d10, 5d10. Lalu lanjut ke F. 4f14, 5f14. Nah, alurnya kayak gimana nih? Alurnya dia geraknya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, dia bergeraknya kayak gini untuk konfigurasi. Nah, terus sampai bawah ya. Nah, jadi kita bisa mengurutkan. Berarti urutannya apa aja nih? Dari 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan seterusnya ya. Nah, kalian bisa urutkan. Nah, gitu untuk konfigurasi elektron. Oke. Nah, kita kan tadi udah belajar tentang konfigurasi elektron yang ini ya. Ada hubungannya nih konfigurasi elektron sama gas mulia. Konfigurasi elektron gas mulia. Nah, konfigurasi elektron gas mulia ini berarti kalian harus tahu gas mulia itu apa aja. Ada helium ya, ada neon, ada argon, ada kromium, ada xenon, ada radon. Helium ini memiliki nomor atom 2, kalau neon 10, argon 18, kromium 36, xenon 54, dan radon 86. Kita konfigurasiin di 2, 28, 28, 8, 28, 18, 8, 28, 18, 18, 8, 28, 18, 32, 18, 8. Nanti ada beberapa soal yang akan menghubungkan antara konfigurasi elektron gas mulia dengan konfigurasi elektron yang mekanika kuantum ini ya. Lalu ion. Ion itu apa sih Kak? Nah, ion itu atom yang bermuatan. Ion itu adalah atom yang bermuatan. Nah, misal nih, contohnya apa? Misalnya F-, Cl-, Mg2+, misalnya ya, Cu2+, misalnya. Nah, ini tuh atom yang bermuatan. Nah, disebutnya sebagai ion. Nah, Kak, gimana kalau misalnya atom ini itu bermuatan lalu kita konfigurasikan? Nah, berarti kita harus konfigurasikan dulu. Misalnya F nih. F ini nomor atomnya 9. Berarti secara konfigurasinya adalah 2, 7. Lalu kalau misalnya F- gimana? Misalnya F- nih. Kalau F- berarti dia 2, 8. Loh, kenapa Kak 8? Karena negatif itu dia menerima 5 elektron gitu. Makanya si jumlahnya itu jadi 8. Karena ini min 1 ya. Jadi dia bertambah jadi 8. Yang asalnya 7 jadi 8. Nah, terus misalnya yang 2+ nih. Misalnya Mg itu 12. Berarti 2, 8, 2 ya kan? Lalu gimana kalau misalnya Mg2+? Mg2+ berarti dia 2, 8. Kok yang 2-nya hilang? Nah, berarti dia itu melepas. Nah, karena positif dia melepas. Melepasnya 2 elektron, makanya 2-nya jadi hilang gitu. Nah, setelah ion kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini tuh ada apa aja sih? Nah, ada N ya, ada L, ada M, ada S. N itu apa? N itu bilangan kuantum utama. L apa? Bilangan kuantum azimut ya. Lalu M apa? M itu bilangan kalau S apa? S itu spin. Di sini tuh ada aturannya. Misalnya ada konfigurasi, contoh ya. Contohnya misalnya Mg dengan nomor atom 12. Nah, yang kita pakai di konfigurasi bilangan kuantum ini, kita pakai yang mekanika kuantum, bukan yang Niels Bohr ya. Berarti kita masukkan
1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 12 ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12. Nah, yang kita pilih di dalam bilangan kuantum itu yang paling ujung. Kita pilih yang paling ujung, yang ini. Bilangan kuantum utama ini dia itu adalah kulit ya. Nah, kulit itu dari situ yang mana? Nah, kulit itu yang ini, yang 3. Dia ada di kulit ketiga. Maka nilai n-nya itu sama dengan 3 ya. Lalu bilangan kuantum azimutnya berapa? Nah, kalau untuk aturan bilangan kuantum azimut, dia itu punya aturan. S itu sama dengan 0, P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Ini aturannya. Dia ada di mana nih? Dia ada di S. Karena yang ujungnya dia adalah S. Maka L-nya itu sama dengan 0. Lalu bilangan kuantum magnetik. Kalau bilangan kuantum magnetik, aturannya kalau S dia itu 1 kotak, P itu 3 kotak, 0, min 1. Terus kalau D dia 5 kotak, tuh 2, 3, nah 5 kotak. Yang tengahnya 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2 gitu. Kalau yang F dia 7 kotak, 0, min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Sekarang kita lihat nih, dia itu di ujungnya itu adalah S ya. S berarti kita akan masukin di sini elektron di sini, dan jumlah elektronnya itu adalah 2. Nah, caranya gimana? Kita masukin ke atas 1, ke bawah 1. Dia ada di 0 ya. Nah, makanya bilangan kuantum M-nya itu sama dengan 0. Lalu untuk spin gimana Kak aturannya? Nah, untuk spin aturannya, kalau dia akhirnya ke atas, dia adalah plus setengah. Kalau dia akhirnya ke bawah, berarti dia minus setengah. Berarti karena dia ke atas lalu ke bawah, berarti terakhirnya dia ke bawah kan? Maka S-nya itu sama dengan minus setengah. Gitu caranya. Untuk soal pertama, nah kita lihat nih, ada konfigurasi elektron F- dengan nomor atom 9 adalah, nah ya. Nah, di sini kita ditanya konfigurasi dari F-. Lalu konfigurasi dari F ini berapa, ya kan? Dengan nomor atom 9, ya kan? Berarti 1s2, 2s2, 2p, 5 ya. Lalu kalau misalnya F- berapa nih? Nah, kalau misalnya F- berarti dia kan menerima ya, sesuai dengan yang tadi kakak jelaskan. Berarti 1s2, 2s2, 2p, 6. Nah, di dalam pilihannya itu ada heliumnya, berarti ada gas mulianya. Tadi kakak jelaskan juga kan ada helium ya, ada kromium, ada xenon, ada juga radon. Helium itu nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kromium 36, xenon 54, radon 86. Helium itu berarti kan dia 2 ya, secara elektron konfigurasi elektron dari Niels Bohr. Tapi kalau misalnya yang Aufbau atau yang mekanika kuantum, berarti dia itu kan 1s2. Lalu yang neon itu dia 28. Kalau berdasarkan yang konfigurasi yang mekanika kuantum, berarti dia 1s2, 2s2, 2p, 6, ya kan? Nah, ternyata pilihannya itu ada neonnya di sana ya, ada helium ya. Heliumnya dimasukin, berarti yang ininya habis dipakai sama helium, berarti sisanya 2s2, 2p, 6. Nah, ini jawabannya. Berarti jawabannya yang E ya. Nah, untuk nomor 2, nah di sini dijelaskan kalau misalnya elektron dengan bilangan kuantum yang tidak diizinkan adalah, nah berarti kita harus ambil dulu pilihan-pilihannya ya. Nah, elektron yang tidak diizinkan nih, yang A itu ada N sama dengan 3, lalu L sama dengan 0, M sama dengan 0, lalu S sama dengan minus setengah.
Maksudnya tidak diizinkan itu kenapa? Nah, berarti tidak mungkin ya ada elektron dengan bilangan kuantum ini gitu. Nah, berarti jika N-nya 3, berarti elektron valensinya itu dia kulitnya itu 3. Ya kan, sesuai aturan yang tadi. Kalau L-nya 0, berarti dia itu ada di S ya. Ya, benar nggak? Di S. Berarti dia 3S. Karena kan tadi aturannya kalau misalnya L itu aturannya kalau misalnya S sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan M sama dengan 3. Nah, ini aturan yang L. Untuk yang L, makanya dia itu S karena L-nya itu sama dengan 0. Lalu M-nya itu sama dengan 0. M-nya sama dengan 0. Karena dia S ya kan, M itu kan aturannya kalau S dia 1 kotak tadi ya, P itu 3 kotak, D itu dia 5 kotak, F itu dia 7 kotak. Ternyata dia M-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kalau dia 0 di sini dia ininya min setengah plus setengah. Min setengah ya. S-nya dia min setengah. Nah, kalau dia min setengah berarti elektronnya itu ada 2 ke atas dan ke bawah gitu. Makanya dia 3S2. Ada nggak nih? 3S2 ada ya? 3S2 itu ada. Jadi ini memungkinkan. Lalu yang B. Yang B dia N-nya itu sama dengan 3, L-nya itu sama dengan 1, lalu M-nya sama dengan 1, dan S-nya plus setengah. N-nya 3, berarti dia kulitnya 3. Nah, gitu. L-nya 1. Kalau L-nya 1 berarti dia P. Ya, dia P. M-nya 1. Nah, berarti dia ada di kotak ini, ya kan? Karena dianya plus setengah, berarti dia berakhirnya di panah ke atas, bukan panah ke bawah, ya kan? Nah, ini kan 0, min 1 plus 1. Kalau positif berarti ke atas, ke atas, ke atas. Dia berhenti di sini, berarti dia ada 3 elektron, 3p3. Ini memungkinkan nggak? Memungkinkan ya. Lalu yang C, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 1, dan S-nya sama dengan plus setengah. N-nya 3, berarti 3, L-nya 2. Kalau 2 berarti dia D, ya. 3 berarti 3D. Nah, 3D. M-nya min setengah. Nah, yang D itu 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Dan dia S-nya plus setengah. Berarti dia berakhirnya di panah ke atas. Berhenti di min 1. Berarti di sini 1, 2. Gitu. Berarti dia 3D, 2. Ini memungkinkan nggak? Memungkinkan ya. Memungkinkan. Terus yang D, N-nya yang D itu 3, L-nya 1, M-nya 2, dan S-nya min setengah. Berarti dia kulitnya di 3 ya? Ya. L-nya 1, berarti kalau 1 dia P. M-nya 2. Nah, ini nggak mungkin M-nya 2. Kenapa? Karena P itu batasannya hanya sampai sini, sampai plus 1 atau min 1. Nggak ada 2. Kalau 2 berarti dia di D. Ada plus 2, ada min 2. Dan ini tuh P itu batasannya hanya sampai min 1 dan plus 1. Jadi ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, untuk nomor 3, ini ada ion X mempunyai konfigurasi elektron ya. X plus ya. X plus ini mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Harga keempat bilangan kuantum valensi dari atom X adalah, nah, ditanya bilangan kuantum nih, bilangan kuantum X. Yang ditanya bilangan kuantum X, bukan X plus ya. Berarti kita harus tahu dulu konfigurasi dari si X ini. Nah, konfigurasi X itu berapa? 1s2, 2s2, 2p6. Kalau plus itu kan tadi dijelaskan melepas ya, melepas. Nah, berarti ada lagi nih, kalau X itu masuk 1 di sini. Berarti 1s2, 2s2, 2p6,
3s1 sesuai dengan yang ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 karena sisanya 1, dia hanya melepas satu elektron gitu. Nah, sesuai dengan bilangan kuantumnya kita pilih yang paling ujung. Nah, pilih yang 3s1 ini. Nah, kita mulai dari N. N-nya itu kan kulit ya, yang tadi. Berarti N-nya itu 3. Lalu L. L-nya itu ternyata S. Dijelaskan tadi kalau misalnya S itu sama dengan 0, P itu sama dengan 1, L itu sama dengan 2, D itu sama dengan 3. Karena dia S, maka L-nya itu sama dengan 0. Ya, S-nya sama dengan 0. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi yang ini. Lalu udah L, N, L, M magnetiknya. S itu kan satu kotak ya. Nah, S itu kan tadi dijelasin, S itu satu kotak, P itu 3 kotak, D itu 5 kotak, F itu 7 kotak. Kita ambil yang S, yang ini satu kotak. Nah, elektronnya satu ke atas aja. Nah, maka S-nya itu adalah sama dengan 0. Karena berdiri 0. Karena S itu pasti 0 ya. Nah, kalau misalnya P baru dia bisa ada pilihan min 1 atau plus 1 gitu. Nah, lalu yang S. Yang S itu kan tadi aturannya kalau misalnya dia ke atas berarti dia plus setengah. Kalau ke bawah dia min setengah. Dia tadi ke atas aja karena satu elektron ke atas berarti dia plus setengah ya jawabannya. Nah, berarti yang jawabannya mana? N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan plus setengah gitu. Oke, untuk nomor 4 di sini ada soal jika atom X nomor atomnya 9. X nomor atomnya 19 ya. Ya, 19. Dituliskan konfigurasi elektronnya, maka atom itu memiliki ciri-ciri. Nah, kita tinggal konfigurasi aja ya. Ini konfigurasinya 2 8 8 1 ya kan. Nah, di sini kita bisa dapat info apa aja nih dari konfigurasi elektron yang ini gitu. Nah, konfigurasi elektron ini yang akhir ini, yang terakhir ini, yang ujung ini disebutnya sebagai elektron valensi ya. Nah, apa sih elektron valensi Kak? Elektron valensi itu elektron paling terakhir ya, atau elektron paling ujung ya. Terus di sini juga ada kulit ya, kulitnya. Nah, jumlah kulitnya itu ada 4 ya. Ini ada 4. Nah, gitu. Nah, yang ditanyain apa nih? Oh, elektron valensi ada 9. Pilihannya yang A, elektron valensinya ada 9, valensinya 1. Nah, ini elektron valensinya 1 ya. Jawabannya berarti yang 1 dan 1. Elektron valensinya adalah 1. Elektron valensinya adalah 1 dan valensinya, karena yang ditanya elektron valensi ya, bukan kulitnya. Oke, jadi jawabannya yang B. Nah, oke, mungkin segitu penjelasan dari Kak Adi ya. Semoga bermanfaat materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.